Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita telah bertemu sebentar lewat Google Meet, melakukan doa pembukaan, kemudian melakukan absensi. Nah, sekarang pada video kali ini Pak Haris akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan kalian peroleh pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, mari kita bersama-sama menyimak video dengan tekun supaya kalian bisa memahami maksud materi yang akan Pak Haris sampaikan. Silakan buka buku kalian, buku Erlangga kalian pada halaman 3 sambil melihat video berikut ini. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Sebelum kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui, mendalami apa sih Pancasila itu. Jelas, di kelas 7 kalian telah mempelajari apa itu Pancasila. Di kelas 8 ini Pak Haris hanya sedikit mengulang tentang arti Pancasila. Nah, Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang sekarang pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Pancasila. Nah, Muhammad Yamin juga menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atau atas, atau dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kedudukan Pancasila itu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara di mana Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang tertuang pada TAP MPR nomor 3 garing MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pandangan hidup digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Pancasila dalam hal ini sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Tidak dipungkiri bahwasannya bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak agama, dan tersebar di pulau-pulau. Tidak menutup kemungkinan konflik itu akan sering terjadi, apalagi pada saat sekarang ini di mana hoax sering menyebar dan kita dengan gampangnya ikut menyebarkan hoax tersebut tanpa memfilter atau tanpa mencari tahu kebenaran hoax tersebut. Hoax tersebut benar apa tidak. Nah, dengan demikian itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Konflik itu apa? Konflik itu semacam bersih tegang, ketegangan antara si A dan si B, antara suku A, suku B, agama A, agama B, itu namanya konflik. Nah,
di sini Pancasila banyak sekali menawarkan solusi-solusi untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Nah, karena apa? Karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur bangsa yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatasi konflik. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk menggapai cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Jadi dalam Pancasila itu ada motivasi untuk menggapai cita-cita. Apa cita-citanya? Yaitu pada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Nah, dalam Pancasila itu 5 sila tersebut di dalamnya bisa dijabarkan ke dalam nilai-nilai yang semuanya nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu kalian harus semangat untuk bisa mencari tahu nilai-nilai apa saja yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Nah, Pancasila ini adalah jawaban di mana perkembangan globalisasi, dunia globalisasi internet, dan lain-lain budaya-budaya barat, kita harus bisa memfilternya. Bagaimana? Ya dengan Pancasila. Apabila budaya-budaya, kemudian perilaku-perilaku dari luar, adat istiadat dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya janganlah kita untuk mengikutinya. Kita harus bisa memfilter sesuai apa enggak sama Pancasila. Misal di luar negeri misalnya ada manusia boleh untuk tidak beragama atau ateis. Nah, paham-paham tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila. Oleh karenanya kalau itu tidak sesuai dengan Pancasila, karena di negara kita Pancasila itu jelas sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita memiliki Tuhan. Semua rakyat Indonesia harus memiliki Tuhan atau berkeyakinan memeluk suatu agama yang disahkan oleh negara. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ikut paham, saya mau ateis, itu tidak boleh, jelas. Jadi ketika ada perkembangan-perkembangan global yang seperti itu, ya kalian tidak boleh mengikutinya. Kemudian menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, apa sih kepribadian itu? Kepribadian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Jadi, Pancasila itu adalah kepribadian bangsa Indonesia. Hanya bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Negara-negara lain, bangsa-bangsa yang lain tidak punya. Nah, inilah yang menjadi kepribadian, keuntungan yang harus kita laksanakan, kita imani, kita lakukan, kita hayati, kita amalkan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, kita punya oleh Bung Karno, kita punya yang namanya budaya gotong royong, yaitu kegiatan yang khas yang merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu sejak zaman dahulu, sejak sebelum terbentuk Republik Indonesia, kita sudah punya ciri khas, yaitu misalnya adalah budaya gotong royong, saling membantu satu sama lain. Kalau ada tetangga yang kesulitan, kita membantu, dan itulah yang dinamakan budaya gotong royong, saling membantu satu sama yang lain. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu muncul pada pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau sidang DPR GR pada 16 Agustus 1967.
Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, kapan kita melakukan perjanjian? Nah, kita melakukan perjanjian luhur itu disepakati bersama oleh wakil-wakil bangsa Indonesia ter yang tertulis pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber, yang namanya sumber itu berarti asal muasalnya. Sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Jadi harus bersumber pada Pancasila. Dasarnya harus Pancasila. Semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh ada satu undang-undang yang sampai bertentangan dengan Pancasila. Itu nggak boleh. Dan itu Pancasila sebagai sumber hukum tersebut telah ditetapkan dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Silahkan di buku kalian bisa baca isi dari pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011. Bisa kalian baca sendiri isinya bagaimana. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi dalam KBBI berarti cara berpikir seseorang atau golongan. Jadi Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai cara berpikirnya masyarakat Indonesia, negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi dipandang sebagai suatu hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu itu memiliki nilai-nilai atau adat istiadat yang baik. Saya tekankan lagi bahwa sebelum negara ini terbentuk, bangsa Indonesia itu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, peradaban yang luhur, di mana peradaban tersebut memiliki nilai-nilai atau adat istiadat yang baik, yang semua itu dijadikan oleh Bung Karno dirangkum menjadi ke dalam Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Contohnya bagaimana? Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena sudah sejak zaman dahulu sebelum manusia, sebelum bangsa Indonesia mengenal agama Hindu-Buddha. Jadi agama Hindu-Buddha itu adalah agama yang pertama datang. Nah, sebelum itu manusia Indonesia atau bangsa Indonesia, nenek moyang kita telah mempercayai bahwasanya ada kekuatan di luar kekuatan manusia yang mengatur hidup manusia. Jadi sebelumnya kita sudah percaya bahwasanya ada kepercayaan animisme, dinamisme, itu adalah cikal bakal. Bahwasanya kita itu ada suatu hal, ada suatu kekuatan di luar kekuatan manusia. Nah, itulah yang diyakini sampai sekarang sehingga tertulis semua masyarakat Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh yang namanya tidak beragama dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sedikit penjelasan Pak Haris tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila bagi bangsa Indonesia itu memiliki kedudukan dan fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir Pancasila sebagai ideologi nasional. Demikian materi dari Pak Haris. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Setelah menyaksikan video ini, kalian ketika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dan yang bertanya
Tidak hanya bertanya, tetapi Pak Haris akan memberi nilai plus pada yang punya keberanian bertanya dan pertanyaannya itu berbobot. Maksudnya tidak pertanyaan yang asal nanya, tapi pertanyaan yang benar-benar dipikirkan. Dia kan Pak Haris beri nilai plus. Nah, kemudian terakhir adalah tugas mandiri. Jadi Pak Haris akan memberikan tugas mandiri kepada kalian di mana ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakannya via perangkat kalian, via laptop atau via HP kalau bisa, atau kalau enggak kalian bisa menuliskannya di buku catatan kalian. Yang perlu diingat adalah soal harus ditulis kembali. Nah, kemudian apabila telah selesai, kalian bisa mengirimkannya di Google Classroom di bagian classwork atau tugas kelas. Kemudian pada aktivitas siswa satu kalian harus mengirimkannya, tenggat waktunya adalah sampai nanti malam jam 9. Nanti malam jam 9 paling lambat kalian bisa kirimkan. Demikian dari Pak Haris, materi singkat ini semoga bisa dipahami dan kalian juga bisa mendownload materi ini supaya bisa kalian baca-baca atau kalian dengarkan untuk menolong kalian, untuk membantu kalian belajar di rumah. Begitu dari Pak Haris, semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ini kan dari Pak Haris, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.